Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Pada video ini saya akan membahas tentang orang yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita tahu bahwa saking berpengaruhnya Rasulullah, banyak sekali riwayat yang menceritakan kehidupan dan keseharian dari beliau, dan pastinya dapat dijadikan panutan dan ditiru oleh sebahagian orang-orang di dunia sampai saat ini. Dan bahkan menjelang detik-detik kelahiran beliau, yang dulunya sebahagian besar Mekah kondisinya gersang dan tandus, dan jarang ada tanaman di sekitarnya tumbuh kecuali pohon kurma saja, tiba-tiba mendadak hujan mulai turun lebat yang dapat membuat tanaman dan pepohonan di wilayah tersebut tumbuh, sehingga kawasan Mekah ini juga menjadi tempat yang subur dan rimbun. Dan ditambah lagi masih banyak kejadian-kejadian seperti gempa bumi yang dapat mengguncang dan menghancurkan semua berhala. Api yang hidup selama 1000 tahun yang pada saat itu dipuja-puja oleh mereka secara tiba-tiba padam. Danau yang entah kenapa tiba-tiba surut seketika. Dan masih banyak lagi hal yang sungguh sangat luar biasa lainnya yang terjadi pada detik-detik kelahiran Rasul yang mulia. Lalu yang menjadi pokok pembahasan kita adalah tentang bagaimana silsilah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kisah detik-detik kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan untuk itu simak video ini sampai selesai. Baik, pertama kali dikisahkan adalah sebuah kaum yang bernama kaum Quraisy, yang berdasarkan dari etimologinya bahwa penamaan Quraisy ini berasal dari nama lain, yaitu Fihir, yang juga merupakan leluhur dari Nabi Muhammad SAW, di mana Fihir ini kemudian diturunkan oleh seseorang yang bernama Qusay bin Kilab. Dan Qusay bin Kilab ini adalah orang yang sangat dan ikut berkontribusi dalam urutan silsilahnya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu sebenarnya siapa Qusay bin Kilab ini? Jadi Qusay bin Kilab ini adalah satu-satunya keturunan dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku yang pertama kali menemukan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lembah tandus yang akhirnya lembah ini diberi nama Mekah. Dan juga Qusay bin Kilab ini merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam, yang Nabi Ismail alaihissalam ini merupakan kakek buyutnya Qusay bin Kilab, di mana keduanya, baik itu Nabi Ismail alaihissalam dan Qusay bin Kilab, telah menguasai Mekah selama 500 tahun. Lalu entah apa yang terjadi dan entah apa sebabnya, akhirnya Mekah ini diambil alih oleh suku lain yang bernama suku Khuza'ah, yang sebenarnya sebelumnya suku Khuza'ah ini bertempat tinggal yang tidak jauh dari Mekah. Jadi ada dua suku di Mekah pada saat itu, yaitu suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Namun kedua suku ini tetap hidup berbaur dan berdampingan satu sama lain. Dan sosok Qusay bin Kilab itu dikenal sebagai orang yang bekerja keras dan selalu berusaha demi memperbaiki keadaan perekonomian Mekah. Qusay bin Kilab pada saat itu berdagang hingga akhirnya dagangannya membuahkan hasil hingga membuat dirinya menjadi seorang yang sangat kaya raya di sana. Nah, pada saat itu Raja Mekah bukanlah Qusay bin Kilab, melainkan berasal dari suku Khuza'ah yang bernama Hulail bin Hubsyiyah. Dan Hulail bin Hubsyiyah ini memiliki anak perempuan yang bernama Hubba binti Hulail. Hubba binti Hulail dikenal sebagai wanita yang sangat cantik pada masanya. Dan Qusay bin Kilab yang saat itu sudah sangat sukses dan disegani masyarakat Mekah, tiba-tiba dia mendatangi Raja Mekah untuk melamar Hubba. Nah, biasanya ada tradisi di kota Mekah itu yang pada saat itu di mana ketika seseorang yang berasal dari suku Jurhum melamar gadis dari suku Khuza'ah pada umumnya akan ditolak, karena memang hubungan persaingan mereka yang sudah berlangsung lama, meskipun kedua suku ini hidup berdampingan. Dan yang terjadi kali ini berbeda ketika Qusay bin Kilab yang sebenarnya berasal dari suku Jurhum ini diterima lamarannya untuk pertama kalinya oleh Raja Mekah yang pada dasarnya berasal dari suku Khuza'ah sendiri. Jadi suku Khuza'ah dan suku Jurhum seperti bersatu setelah pernikahan Qusay bin Kilab dengan anaknya Raja Mekah. Dan di masa pernikahan ini, Qusay bin Kilab selalu memberikan yang terbaik untuk istrinya dan keluarganya, juga sampai pada akhirnya Raja Hulail meninggal dunia.
Dan sesaat setelah mertuanya meninggal, kemudian Qusay bin Kilab berencana dan mencanangkan dirinya untuk menggantikan mertuanya sebagai raja di Mekah. Namun hal ini langsung ditolak oleh suku Khaza'ah karena latar belakangnya Qusay bin Kilab berasal dari suku Jurhum. Dan pada saat inilah terjadi konflik secara besar-besaran hingga Qusay bin Kilab meminta bantuan dari sukunya, yaitu suku Jurhum, dan begitu juga dengan suku Khaza'ah, di mana pada saat yang sama suku Khaza'ah juga mengumpulkan orang sehingga terjadilah perang besar-besaran antara kedua suku ini. Dan karena peperangan ini mengakibatkan banyak sekali terjadi pertumpahan darah dan banyak korbannya yang berjatuhan. Akhirnya para tokoh dari suku Jurhum dan keluarga atau iparnya Qusay bin Kilab yang dari suku Khuza'ah sependapat untuk mencari jalan tengah dengan menunjuk orang yang lebih tua dan dihormati untuk meminta pendapat siapa yang berhak menjadi Raja Mekah pada saat itu. Akhirnya ditemukanlah satu orang yang disegani dan dihormati yang sudah berumur 102 tahun yang bernama Ya'mur bin Auf. Dan kedua suku ini yaitu suku Jurhum dengan suku Khaza'ah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun keputusan dari Ya'mur harus diterima dengan lapang dada. Kemudian didudukkanlah para kandidat pemimpin Mekah, yaitu orang pertama ada Qusay bin Kilab dan ada juga keturunan Raja Mekah sebelumnya, tentunya dari suku Khaza'ah. Kemudian Ya'mur bertanya kepada Qusay bin Kilab tentang alasan dan tujuan dia, kenapa tiba-tiba ingin mengambil alih posisi mertuanya. Lalu Qusay menjawab bahwa masyarakat Mekah sudah mengetahui bahwa awal mula Mekah ini dikuasai oleh kakek saya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana cara kakeknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menikah dengan anak dari kepala suku Jurhum pada saat itu, yaitu neneknya Qusay bin Kilab, yang pada saat itu beliau berjasa besar dalam berdirinya wilayah Mekah. Mulai dari pembentukan komunitasnya, perekonomiannya, bahkan membangun Ka'bah sendiri adalah perjuangan dari sukuku dan keturunanku. Begitulah kata Qusay bin Kilab. Setelah mendengar jawaban itu, lalu Ya'mur pun memberi pertanyaan yang sama kepada keturunan Raja Hulail mengenai kontribusi mereka sebagai suku Khaza'ah pada waktu awal berdirinya wilayah Mekah. Tapi keturunan Raja Hulail pada saat itu sulit menjawab karena mereka tahu kalau suku mereka itu tidak terlalu berperan andil di awal berdirinya wilayah Mekah sendiri. Dan setelah mendapat jawaban dari suku Khaza'ah, akhirnya diputuskanlah oleh Ya'mur bahwa segala sesuatu dari kerajaan, mulai dari pengelolaan, kekuasaan, dan segala sesuatu yang ada di wilayah Mekah jatuh ke tangan Qusay bin Kilab. Dan disinilah terbentuknya keputusan Qusay bin Kilab menjadi raja di Mekah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerajaan yang telah hilang 500 tahun yang lalu bisa diambil kembali oleh suku Jurhum atau keturunan suku Jurhum, yaitu Qusay bin Kilab. Dan di bawah pimpinan Qusay bin Kilab banyak sekali terjadi perkembangan di wilayah Mekah. Salah satunya adalah terbentuknya Darun Nadwah, yaitu bangunan yang sangat luas yang letaknya berada di sebelah barat Masjidil Haram dan pintunya mengarah langsung ke Ka'bah. Dan Darun Nadwah ini menjadi tempat yang wajib digunakan bagi masyarakat Mekah sebagai tempat bertemunya tokoh-tokoh, kelahiran anak, pernikahan, dan segala acara lainnya. Bahkan termasuk juga peristiwa yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW yang nantinya juga terjadi di sini. Kemudian di masa tuanya Qusay bin Kilab ini, ia berpikir bahwa dari semua banyak keturunannya yang menonjol hanya Abduddar bin Qusay dan Abdumanaf bin Qusay. Jadi Abduddar adalah putra pertama dan selalu dikenal sebagai putranya Raja Qusay. Tapi Abduddar ini memiliki fisik, keterampilan, dan kedudukan yang lemah di kalangan masyarakat. Sedangkan adik-adiknya, khususnya Abdul Manaf, terampil sekali dalam banyak hal, termasuk perdagangan. Istilahnya lebih mempunyai banyak suara di masyarakat. Tapi entah kenapa Qusay bin Kilab lebih ingin Abduddar yang menjadi sosok penerus dari kerajaannya. Sehingga ditulislah sebuah wasiat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah, kekuasaan, dan kerajaan akan jatuh ke tangan Abduddar. Dan benar saja, setelah meninggalnya Raja Qusay bin Kilab, pada akhirnya dengan kepatuhan dan ketaatan anak-anaknya, maka wasiat itu pun dilaksanakan dengan menjadikan Abduddar sebagai raja.
Dan setelah bertahun-tahun Abduddar menjadi raja, sesaat sebelum kematian beliau ingin kerajaan ini diserahkan kepada keturunannya. Tetapi saat itu keturunan dari Abdul Manaf yang merupakan saudara laki-laki Abduddar menolak keputusan tersebut secara mentah-mentah. Mereka berkata kepada keturunan Abdul Manaf yang lain bahwa alasan mengapa pamannya ini yaitu Abduddar diangkat menjadi raja itu gara-gara kakek mereka yaitu Qusay bin Kilab. Ditambah lagi mereka tahu bahwa saat itu Abduddar dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya tidak memiliki kedudukan apa-apa atau tidak memiliki keahlian berlebih kalau dibanding Abdul Manaf dan saudara-saudaranya yang lain. Dan mereka juga berkata, seharusnya kekuasaan ini harus dibagi rata. Maka dari sini kembali terjadi perbedaan yang sangat panjang sampai-sampai kedua belah pihak yaitu dari pihak Abduddar dan Abdul Manaf mau hampir berperang. Akhirnya serupa dengan kejadian yang saat dulu kakek mereka yaitu Qusay dalam menyelesaikan masalah, mereka akhirnya menunjuk salah satu orang yang paling dihormati di tempat itu atau yang paling dituakan di masanya. Sehingga kesimpulan dari konflik itu adalah kekuasaan itu betul-betul harus dibagi rata, di mana keturunannya Abduddar sepakat untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengelolaan Darun Nadwah dan Ka'bah, sedangkan kekuasaan dalam pengelolaan haji itu jatuh kepada keturunan Abdul Manaf. Tetapi pada saat itu tidak ditunjuk siapa yang menjadi Raja Mekah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, ada cerita menarik tentang keberadaan Darun Nadwah ini. Jadi ceritanya berawal dari pemegang kunci atau pemilik Darun Nadwah ini yang merupakan keturunan Abduddar. Jadi Darun Nadwah ini dijaga sama keturunannya Abduddar. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama atau keturunan keberapa yang memegang kunci dan menjaga Darun Nadwah saat itu. Tapi yang jelas pemegang kunci ini lagi minum khamar atau alkohol bersama temannya yang bernama Hakim bin Huzam. Dan mereka lagi minum khamar di sana. Dan Hakim ini yang sebenarnya saat itu sedang iseng saja, dia tanya berapa harga Darun Nadwah jika ingin menjualnya ke keturunannya Abduddar. Jadi Darun Nadwah ini adalah simbol dari Mekah. Pastinya Darun Nadwah ini sangat berharga. Dan dengan iseng Hakim ini bertanya apakah ini dijual? Jika Anda ingin menjualnya berapa harganya? Terus si pemegang kunci ini bilang, baik, saya menjual saja. Lalu Hakim menjawab berapa? Terus dijawablah sama keturunan Abduddar waktu itu yang saat dia sedang mabuk berat dengan arak. Dia berkata, silahkan, kau cukup menukar Darun Nadwah dengan sekendil khamar. Dan pada saat itu si Hakim ini masih dalam keadaan sadar dan belum terlalu mabuk. Ditanyalah berkali-kali tentang kesungguhan keturunan Abduddar ini. Benar, ini satu Darun Nadwah ditukar sama satu kendi khamar saja. Benar, kata keturunan Abduddar kepada si Hakim tadi. Kemudian Hakim memanggil banyak saksi untuk menyaksikan transaksi jual beli tersebut. Dan transaksi pun terjadi. Darun Nadwah ini ditukar dengan satu kendi khamar. Dan sahlah Darun Nadwah menjadi milik Hakim. Itulah sebabnya kenapa umat muslim tidak boleh minum minuman keras atau khamar. Karena bisa menyebabkan mabuk berat hingga tidak sadar apa yang sudah dilakukannya. Dan karena kejadian inilah keturunan Abduddar kehilangan Darun Nadwah. Dan Darun Nadwah ini masih di tangan Hakim sampai akhirnya beliau masuk Islam. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW membiarkan saja Darun Nadwah di tangannya Hakim. Di zaman sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Hakim masih hidup. Darun Nadwah di tangan dia. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib masih di tangannya Hakim. Sampai pada era kepemimpinan Muawiyah, dan di masa Muawiyah ini Hakim bertekad untuk menjual kembali Darun Nadwah senilai 100.000 dinar untuk seseorang. Mahal sebenarnya 100.000 dinar itu. Tapi dibandingkan dengan Darun Nadwah pastinya kedudukannya besar sekali buat orang Quraisy. Tidak ada riwayat tentang siapa yang pada akhirnya membeli Darun Nadwah seharga 100.000 dinar itu. Dan saat itu anak Abu Sufyan yang sempat menentang ajaran Islam sampai akhirnya beliau ini masuk Islam, sempat bertanya kepada Hakim mengenai keseriusannya menjual Darun Nadwah ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa bangunan ini merupakan kebanggaan kaum Quraisy, simbolnya Mekah, dan juga merupakan simbol peninggalan Raja Qusay bin Kilab. Yang istilahnya peninggalan tersebut sudah berusia ratusan tahun lamanya, yang dengan harga yang ditawarkan Hakim adalah tidak berarti banyak. Tapi
Pada saat itu Hakim radhiyallahu an yang memang kini mengikuti dan menjadi sahabat dari Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, itu karena dia sudah muslim dan transaksi yang dulu dia lakukan tidak halal. Dan dari sanalah Hakim kemudian bermaksud hasil penjualan bangunan ini juga akan dihibahkan tanpa sepeser pun untuk dinikmati dan disimpannya sendiri. Dan itulah sedikit kisah tentang Narunadoa. Dan sekarang kita kembali lagi ke kisah keturunannya Abdul Manaf. Jadi ceritanya Abdul Manaf bin Qusay mempunyai keturunan yang salah satunya bernama Hashim bin Abdul Manaf. Hashim mempunyai istri bernama Salma binti Amar, di mana Salma ini merupakan salah satu wanita paling berpengaruh di suku Banu Kharaj dan anak dari pemimpin suku Banu Najjar. Dan dari hasil pernikahan Hashim dan Salma, mereka dikaruniai anak laki-laki yang salah satunya bernama Syaibah bin Hashim. Dan seiring berjalannya waktu setelah Hashim meninggal dunia, Syaibah ikut dan tinggal bersama ibunya di kampung halaman ibunya. Dan saat itu ada saudaranya Hashim atau keturunan Abdul Manaf lainnya yang bernama Muttalib bin Abdul Manaf. Dia mendengar kalau kakak iparnya membawa keponakannya kembali ke kampung halaman. Mengetahui hal itu, Muttalib pun pergi ke kampung halaman ibu Syaibah. Sesampai di sana, Muttalib sempat berkata kepada ibunya Syaibah bahwa garis keturunan murni Raja Qusay bin Kilab yang mendarah daging ada di Syaibah. Dan hal ini membuat Syaibah bisa mendapatkan kedudukan di Mekah jika Syaibah ini datang bersama Muttalib ke Mekah. Ibunya saat itu langsung menolak tawaran tersebut. Setelah itu terjadilah adu argumen di antara mereka berdua yang agak begitu lama. Setelah berjam-jam, akhirnya setelah lelah berargumen, Ibu Syaibah memiliki ide untuk meminta Syaibah saja yang memilih. Kamu pilih sendiri siapa yang ingin kamu ikuti. Kamu ingin pergi bersama pamanmu atau ikut dengan ibumu? Syaibah yang mendapatkan dua pilihan itu akhirnya dia menjawab bahwa aku ingin ikut dengan pamanku Muttalib. Oleh karena itu ikutlah Syaibah ini ke Mekah bersama pamannya yaitu Muttalib. Dan saat perjalanan ke Mekah pada saat itu Muttalib radhiyallahu an membonceng Syaibah di belakang unta miliknya. Penduduk Mekah yang saat itu melihat Muttalib membawa Syaibah yang mana pada waktu itu mereka tahu bahwa ini adalah kebiasaan Muttalib. Muttalib kalau keluar ke kota tentunya kalau pulang ke rumah selalu beli dan bawa budak atau bawa orang ke Mekah. Dan melihat hal itu orang Mekah langsung berpikir jika Syaibah ini adalah budaknya Muttalib radhiyallahu an, padahal keponakannya. Sehingga setelah melihat hal itu mereka pun menjuluki Syaibah dengan nama Abdul Muttalib yang artinya budaknya dari Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita masuk ke kisah Abdul Muttalib. Dan setelah kedatangannya ke Mekah, akhirnya beliau tumbuh besar di sekitar Mekah. Dan setelah beliau dewasa, Abdul Muttalib menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Haris bin Abdul Muttalib. Dan sesaat setelah anaknya yaitu Haris bin Abdul Muttalib masuk usia 17 tahunan, Abdul Muttalib kemudian mendengar pesan dari mimpinya dan menyuruh dirinya menggali sebuah lubang. 3 kali dia bermimpi, di mana dia selalu bermimpi dengan pesan yang sama. Akhirnya di mimpi keempat beliau pun akhirnya mendapat informasi bahwa galilah lubang Zamzam. Zamzam adalah sumber air yang muncul pada masa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil. Dan di masa Abdul Muttalib ini, air Zamzam dianggap hanyalah cerita lama mengenai keberadaan sumurnya yang memang sudah 500 tahun lamanya menghilang. Jadi sumur air Zamzam ini sempat menghilang. Jadi dari suku Khaza'ah sampai mereka berkuasa, mereka ini selalu membeli air dengan harga yang mahal dari luar Mekah. Padahal di tanah mereka itu ada sumur Zamzam yang berlimpah airnya, tapi hanya tenggelam begitu saja. Dan Abdul Muttalib sendiri juga pernah mendengar kisah mengenai air Zamzam ini. Baik, balik lagi ke mimpinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bermimpi lagi untuk yang kelima kalinya. Beliau diberitahu tanda-tanda keberadaan yang dikatakan dalam mimpi tersebut berada di tanah yang bercampur dengan darah yang berbusa, berada dekat burung gagak yang dihinggap di daratan tersebut, dengan bulunya yang agak keputih-putihan, dan juga terdapat sarang semut di sekitarnya. Sudah ada petunjuk kepada Abdul Muttalib dalam mimpi kelimanya. Lalu saat Abdul Muttalib terbangun dari mimpinya di pagi hari itu, karena memang penasaran, akhirnya dia mengambil sebuah cangkul lalu dia menebak-nebak bahwa logikanya dari tanda-tanda yang diberikan dalam mimpi itu terletak di sekitar Ka'bah
Dan saat itu dia langsung pergi ke sana bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Harits. Dan setelah berada di Ka'bah, Abdul Muthalib kemudian duduk sejenak sambil mengamati keadaan yang kurang lebih mirip dengan tanda-tanda yang ada dalam mimpinya. Dan pada saat itu terdapat 2 buah patung yang terletak di dekat sekitar Ka'bah yang namanya Isyaf dan Naila. Dan sekarang kita bahas sekilas sedikit tentang 2 patung ini. Konon sebelum kelahiran Abdul Muthalib yang jaraknya sudah cukup lama, ada cerita kalau patung Isyaf dan Naila ini adalah 2 orang yang dikutuk akibat berzina di depan Ka'bah. Dulu sebelum kelahiran Amr bin Luhai, patung ini ditempatkan di tempat lain, di mana patung Isyaf diletakkan di Bukit Safa, sedangkan patung Naila diletakkan di atas Bukit Marwah sebagai tanda jika berani berzina di depan Ka'bah, maka inilah contohnya. Dan setelah kedatangan Amr bin Luhai, Amr meminta agar kaumnya untuk membawa kedua patung yang ada di bukit ini untuk diletakkan di dekat Ka'bah untuk mereka sembah. Dan cerita ini juga sudah lama terlupakan karena kejadiannya sudah lama sekali, yaitu sebelum kelahirannya Abdul Muthalib. Lanjut lagi ke cerita yang tadi. Abdul Muthalib yang sedang duduk di sekitar Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib melihat di antara patung Isyaf dan Naila yang saat itu memang berada di tengah-tengah keduanya. Saat itu, suku Arab sedang mengadakan penyembelihan sapi di sana, di tengah-tengah patung tersebut. Sedangkan Abdul Muthalib yang menyaksikan kejadian tersebut merasakan ini bukanlah kejadian biasa. Abdul Muthalib bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba acara penyembelihan sapi yang memang jarang sekali terjadi di sana? Pada saat itu, Abdul Muthalib melihat aksi penyembelihan sapi tersebut. Dan pada saat itu, darah dari sapi yang disembelih itu berbusa, lalu mengalir ke suatu tanah yang landai, sehingga darahnya itu berkumpul di satu titik. Dan di tanah itu juga terdapat seekor burung gagak yang sayapnya berwarna keputih-putihan, yang sedang mematuk-matuk bahagian tanah yang bercampur darah tadi. Lalu di saat yang sama, Abdul Muthalib kakinya digigit oleh segerombolan semut di sekitarnya. Entah ini suatu kebetulan atau bukan. Kemudian Abdul Muthalib menemui anaknya dan dia meminta tolong untuk menjaganya. Dia bilang, tolong jaga ayah ketika ayah mencangkul ini. Baik, kata Haris. Kemudian benar saja ketika Abdul Muthalib mulai menggali, banyak orang yang pada saat itu sedang tawaf di Ka'bah. Mereka langsung menoleh ke Abdul Muthalib. Bersamaan dengan orang Quraisy yang melihat aksi tersebut langsung menghampiri Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib kembali meminta anaknya Haris untuk mengalihkan komunikasi agar tidak mengganggu apa yang sedang dilakukan ayahnya. Abdul Muthalib terus mencangkul, dan sesaat setelah Abdul Muthalib menggali tanah dengan lumayan dalam, tiba-tiba air Zam-Zam keluar dengan derasnya, seperti yang dimimpikan Abdul Muthalib. Akhirnya dari kejadian ini, setelah 500 tahun lamanya, air Zam-Zam menghilang yang membuat kaum Quraisy harus membayar air mahal di luar Mekah. Sekarang muncullah air yang sangat deras di wilayah mereka. Kaum Quraisy yang saat itu melihat derasnya air Zam-Zam yang keluar, kemudian berkata kepada Abdul Muthalib, air ini milik kita bersama. Abdul Muthalib yang mendengar pernyataan mereka terkejut. Beliau menjawab, bagaimana bisa? Saya yang mimpi, saya yang menggali, dan tiba-tiba kalian mengklaim kalau ini milik kalian atau milik bersama. Tidak bisa, kata Abdul Muthalib. Dan dari situ terjadilah perdebatan sengit antara kaum Quraisy dengan Abdul Muthalib. Dan lagi-lagi perdebatan ini pun akhirnya tidak terselesaikan. Akhirnya ada yang punya ide untuk menyelesaikannya dengan cara menggunakan generasi terdahulu, yaitu menunjuk seseorang hakim untuk menentukan siapa yang berhak atas air Zam-Zam itu. Namun pada saat itu ide tersebut tidak terlaksanakan. Malah mereka membawa perdebatan ini ke tanah perdukunan kaum Saidah. Karena pada saat itu profesi dukun masih disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dan pada saat masalah ini mau dibawa ke perdukunan di tanah Saidah, sederet tokoh Quraisy yang tidak ada yang mengetahui berapa jumlah mereka saat itu bersama dengan Abdul Muthalib mendapatkan informasi bahwa sang dukun tersebut sedang dalam perjalanan ke wilayah Khaybar. Akhirnya setelah mereka mendengar hal itu, mereka pun segera mengejar keberadaan dukun tersebut yang dari Mekah mereka menuju ke Khaybar. Jadi jalur menuju Khaybar itu biasanya kalau dari Mekah harus lewat Madinah dulu, barulah nanti sampai ke Khaybar. Dan karena jarak dari Madinah ke Khaybar ini cukup jauh sekali, dan ditambah lagi orang-orang tersebut tidak begitu tahu jalan menuju Khaybar, mereka yang sedang menuju ke Khaybar ini pun akhirnya tersesat
Dan di tengahnya juga bekal persediaan yang mereka bawa sudah habis. Setelah itu mereka langsung berpikir, kalau mereka kembali ke Madinah yang jaraknya sangat jauh tidak akan sampai. Sedangkan kalau mereka melanjutkan perjalanan ke Khaybar, kondisinya sama saja. Ditambah lagi mereka tidak tahu pasti kapan akan tiba di Khaybar dengan persediaan makanan dan minuman mereka yang sudah habis. Dan karena memang kondisi saat itu berada di padang pasir yang gersang, matahari sangat terik, akhirnya para tokoh Quraisy bersama dengan Abdul Muthalib pun berpikir bahwa kedua pilihan tersebut adalah sama saja bisa membuat mereka mati karena kehausan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Quraisy berpikir bahwa sepertinya kematian kita semakin dekat karena tidak ada air. Mereka akhirnya memberikan ide untuk menggali lubang kubur mereka masing-masing. Ini dimaksudkan supaya ketika mereka meninggal, mereka bisa dikuburkan dengan layak. Ketika mendengar usulan tersebut, Abdul Muthalib langsung tidak setuju. Itu bukan ide yang baik, kata Abdul Muthalib. Sebaiknya kita usaha cari jalannya dulu dan jangan putus asa dulu. Akhirnya Abdul Muthalib naiki untanya, dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Yang ternyata hal mengejutkan terjadi, yaitu pada saat unta ini mulai menapaki pasir, tiba-tiba keluar air yang mengucur deras dari bekas tapakan kaki unta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang pada saat itu sangat haus, ia langsung bertepuk tangan gembira sambil mengucapkan Allahu Akbar. Beliau pun segera berlari untuk menghilangkan dahaganya terlebih dahulu. Lalu beliau memberikan air kepada untanya, lalu mengajak teman-teman yang lain untuk meminum juga. Dan dari kejadian inilah tokoh-tokoh Quraisy pun sepakat bahwa air Zam-Zam yang diperdebatkan atas hak kepemilikannya ini, sekarang kepemilikannya jatuh ke tangannya Abdul Muthalib. Dan atas kepemilikan inilah secara tidak langsung Abdul Muthalib langsung ditunjuk menjadi Raja Mekah. Balik lagi ke kisah yang saya ceritakan di awal tadi. Setelah Abduddar meninggal dan Abdul Manaf meninggal, semua keturunannya memperebutkan kekuasaan dan tidak ditunjuk siapa raja setelah kepemimpinan Abduddar. Sampai ratusan tahun tidak ada raja di Mekah. Sampai pada akhirnya karena kejadian air Zam-Zam ini, tanpa disadari Abdul Muthalib diangkat menjadi Raja Mekah. Dan di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib memang dikenal sebagai raja yang baik dan dermawan, karena dengan izinnya seluruh rakyat dapat meminum air Zam-Zam dengan gratis. Dan setelah menjadi raja, kemudian beliau menginginkan keturunan yang sangat banyak, meski sebelumnya beliau sudah mempunyai keturunan seorang laki-laki yang bernama Haris bin Abdul Muthalib. Dan dari sinilah Abdul Muthalib berpikir bahwa jika hanya mempunyai satu anak pasti akan kerepotan. Dan ini juga menjadi ancaman kepada Haris, yaitu anaknya, dan juga akan menjadi masalah lainnya jika Haris yang mengurusnya sendiri. Maksudnya, jika tidak ada saudaranya yang lain, oleh karena itulah Raja Abdul Muthalib ingin memiliki anak yang banyak. Dan bagi seorang raja, salah satu kebanggaannya adalah memiliki keturunan yang banyak. Akhirnya, pada saat itulah Abdul Muthalib kemudian berjanji atau bersumpah kepada Allah, jika ia mempunyai 10 orang anak laki-laki, maka salah satu dari anak-anaknya akan dikorbankan atau disembelih di depan Ka'bah. Dan hal ini dilakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kita tahu, kalau ini mengacu kepada kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan benar saja, subhanallah. Seiring berjalannya waktu, ternyata istri Abdul Muthalib itu ternyata mampu melahirkan anak Abdul Muthalib dengan total 16 orang anak. 10 orang laki-laki dan 6 perempuan. Dan dari 10 anak laki-lakinya Abdul Muthalib, 6 diantaranya meninggal sebelum zaman kenabian atau zaman Nabi Muhammad SAW. Dan inilah paman-paman Nabi semua, ada 10 orang. Dan 4 sisanya masih hidup di masa kenabian, di mana 2 di antara mereka beriman dan 2 orang di antaranya kafir. Dan 6 yang meninggal sebelum masa kenabian ini pastinya adalah putra pertama, yaitu Haris bin Abdul Muthalib. Dan anak ke-10 dari anak laki-lakinya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, di mana Abdullah bin Abdul Muthalib adalah anak bungsu laki-lakinya Abdul Muthalib. Dan setelah kelahiran anak-anak beliau ini, beliau pun akhirnya ingin memenuhi nazarnya dengan mendatangi seorang dukun. Karena sebelumnya beliau sudah bernazar kalau sudah mempunyai 10 anak laki-laki, beliau akan mengkorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala 1. Akhirnya beliau datanglah ke dukun untuk melakukan perundian. Istilahnya seperti diundi, karena memang tradisi pada zaman itu, yaitu mereka itu selalu mengundi nasib, dan itu adalah tradisi jahiliyah. Dan akhirnya diundilah semua anak-anaknya beliau, dan setelah diundi di situ untuk kesekian kalinya muncul terus nama Abdullah bin Abdul Muthalib.
Kemudian ditarik lagi, lalu keluar lagi Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah anak terakhir, yaitu anak bungsunya dan anak kesayangan Abdul Muthalib juga. Dan karena memang sudah bernazar, Abdul Muthalib pun langsung membawa Abdullah untuk dilakukan penyembelihan di hadapan Ka'bah. Dan kaum Quraisy yang pada saat itu melihat aksinya langsung menghadang perbuatan Abdul Muthalib. Seperti mereka kasihan, mereka bilang, janganlah, jangan begitu. Walaupun kau sudah bernazar, sebaiknya gantilah anakmu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya Abdul Muthalib pun sudah memberikan alasan kenapa dirinya harus melakukan ini, karena dia sudah bernazar, dia harus melunasi ini. Dan kaum Quraisy pada saat itu tetap tidak terima. Mereka menarik-narik tangan Abdul Muthalib mulai dari kepala sampai ke telinganya. Bahkan diriwayatkan bahwa telinga Abdul Muthalib sampai luka sesaat setelah kejadian itu berlangsung. Dan sesaat setelah kondisi mulai kondusif, akhirnya mereka, yaitu kaum Quraisy ini, memberikan usul kepada Abdul Muthalib untuk meminta saran dukun kaum Saidah. Dan di kejadian ini, Abdul Muthalib dapat bertatapan langsung dengan sang dukun yang memang dia maksud. Lalu dukun ini pun meminta dirinya untuk mengambil 20 batu, yang mana 20 batu itu diberi nama Abdullah dan 10 batu lagi diberi nama hewan unta. Dan dimasukkanlah ke dalam sebuah tempat, kemudian diguncanglah undian ini, dan kemudian diambil satu batu, yang keluar adalah batu yang bertuliskan nama Abdullah. Melihat hal itu, kemudian dukun berkata, sudah, sekarang letakkan nama Abdullah yang ditangkap tadi itu keluar. Jangan masukkan lagi ke sini. Sekarang kamu masukkan 10 batu lagi yang bertuliskan nama unta. Berarti ada 20 batu yang bertuliskan nama unta, dan ada 9 batu yang bertuliskan nama Abdullah. Kemudian tempat undian tersebut diguncang lagi, dan ditarik satu batu lagi, dan yang muncul adalah nama Abdullah bin Abdul Muthalib lagi. Kemudian dukun bilang lagi, sekarang keluarkan lagi nama Abdullah ini dan masukkan lagi 10 batu yang berisi nama hewan unta. Kemudian diguncang lagi. Berarti ada 30 batu unta dan 8 batu yang bertuliskan nama Muhammad. Setelah diguncang, kemudian ditarik lagi dan muncullah nama Abdullah bin Abdul Muthalib lagi. Dan hal yang sama selalu dilakukan berulang, dan batu yang keluar adalah terus-terusan batu yang bertuliskan nama Abdullah. Sampai akhirnya Abdul Muthalib pun memutuskan untuk mengganti ataupun menembus nazar tersebut dengan 100 ekor unta. Dan hal ini pun berdasarkan hasil kelipatan setiap dimasukkannya 10 batu yang bertuliskan unta. Jadi dari undian itu mereka memasukkan 100 batu dengan bertuliskan nama unta. Dan selamatlah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah tidak jadi dikorbankan. Dan sampai akhirnya Abdullah bisa hidup sehat. Dan kini kita memasuki kisah perjalanan hidup Abdullah bin Abdul Muthalib yang lebih kita kenal sebagai ayahnya Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, Abdullah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tampan dan disukai oleh banyak kaum wanita, yang akhirnya Abdullah menemukan dambaan hatinya yang bernama Siti Aminah. Dan setelah menikah, tak lama kemudian Siti Aminah pun hamil, dan ketika usia kandungan Siti Aminah semakin besar, Siti Aminah pernah bermimpi bahwa kalau di saat menjelang kelahiran anaknya nanti, bayi dalam kandungannya ini akan menjadi bayi yang menyebarkan cahaya, dan cahayanya itu pun akan menyebar ke seluruh muka bumi. Dan ada riwayat yang menyatakan ketika usia kandungan Siti Aminah ini memasuki usia ke-6 bulan, Abdullah, yaitu suaminya, meninggal dunia. Dan bayi yang sedang dikandung oleh Siti Aminah adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum menjelang kelahiran beliau, para ahli sejarah pernah menyebutkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang ini sangat-sangat menakjubkan yang terjadi. Yang pertama, munculnya bintang yang disebut Ahmad, yang mana orang-orang Yahudi Madinah meyakini bahwa munculnya bintang Ahmad ini adalah tanda kemunculan Nabi terakhir mereka. Dan hal ini disaksikan pula oleh Hasan bin Sabit yang kebetulan pada saat itu berada di salah satu bentengnya Yahudi. Dan yang kedua, Siti Aminah ini menjalani proses kelahiran anaknya diketahui sangat lancar dan mudah. Bahkan saking mudahnya Siti Aminah mampu melahirkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang ketiga, pada saat lahir, kepala dari Nabi Muhammad SAW ini mengangkat ke arah langit seolah-olah sedang berdoa. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW yang baru saja lahir keluar dengan kondisi yang sudah terkhitan atau tersunat. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW yang baru lahir keluar
dalam posisi tanpa tali pusar, artinya keluar dengan keadaan yang sudah benar-benar bersih. Dan yang keenam, pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi guncangan hebat di Istana Kisra. Istana Kisra ini terletak di Persia. Terjadi guncangan di sana secara tiba-tiba dengan diikuti robohnya 14 teras istana mereka. Dan karena kejadian itu, Raja Persia kemudian bertanya kepada para peramal. Kemudian peramal itu menyebutkan bahwa guncangan ini disebabkan oleh lahirnya seorang bayi laki-laki yang sangat-sangat berpengaruh besar di zaman ini sampai seterusnya. Dengan hal itu, Raja Kisra pun menjawab, apabila 14 teras ini merupakan representasi dari keturunan raja-raja Kisra yang akan datang, mana mungkin raja-raja ini runtuh hanya dalam sekejap. Kata beliau begitu. Tetapi tanpa membenarkan kata peramal tadi, setelah Raja Kisra meninggal, keturunan dari Raja Kisra pun saling berburu posisi raja, sehingga terjadilah pertumpahan darah antar saudara di situ, sehingga raja-raja berikutnya pun runtuh dalam jangka waktu 4 tahun saja. Dan yang ketujuh, tanda-tanda kelahiran Nabi SAW ini terjadi padamnya api sesembahan kaum Majusi yang tersebar di beberapa titik di wilayah Persia. Ukuran sumbu-sumbu api yang sangat besar itu padam, dan menurut riwayat api ini tidak pernah padam sejak 1000 tahun lamanya. Tetapi orang-orang di sana mencoba untuk menyalakan kembali, tetapi tetap saja tidak bisa hidup dan api-api tersebut tetap padam sampai sekarang. Dan yang kedelapan adalah peristiwa hilangnya Sungai Siwa. Sungai yang dianggap keramat bagi para masyarakat Persia hilang sesaat setelah Nabi SAW lahir. Dan yang kesembilan adalah ada sebuah kisah seorang jasa pemberi ASI yang bernama Halimah. Beliau ini juga turut merasakan keberkahan dari peristiwa sesaat setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Siti Aminah yaitu ibu Nabi Muhammad SAW ini menyusui Nabi Muhammad sampai 4 bulan saja. Dan Halimah menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW. Dan dikala itu Halimah itu hidupnya miskin. Binatang-binatang ternak yang dia miliki pun badannya kurus sekali. Dan karena profesi Halimah ini sangat digemari di kalangan ibu-ibu di Arab, maka Halimah bersama suaminya merantau ke Mekah untuk mendapatkan anak yang harus diberikan ASI. Halimah berangkat bersama suaminya yang bernama Haris bin Abdul Al-Uzza. Dan tak lama setelah sampai di Mekah, banyak ibu-ibu di Mekah yang tertarik dengan jasa yang ditawarkan Halimah dan rekannya. Rekan-rekan Halimah mengambil bayi-bayi dari Mekah, dan saat melihat Nabi Muhammad SAW, semua teman Halimah menolak. Alasannya karena saat itu Abdullah yaitu ayahnya sang bayi sudah meninggal. Mengingat jika anak yatim atau anak yang kehilangan ayahnya, maka akan tersendak di biaya selama proses menyusui anak tersebut. Namun hal itu tidak apa-apa bagi Halimah. Suami Halimah mengatakan, tidak apa-apa untuk mengambilnya. Siapa tahu mungkin anak itu bisa membawa keberkahan. Dan setelah membawa Nabi Muhammad SAW kecil ini bersama mereka, itu seekor keledai yang mereka menungganginya yang sangat kurus dan juga sempat menjadi bahan cemoohan oleh rekan-rekannya karena kurus dan lamban berjalan. Tiba-tiba keledai tersebut bisa lari kencang. Setelah sampai di kediaman mereka, dan tidak lama kemudian Halimah dan suaminya terkejut saat melihat ternak mereka tiba-tiba menjadi subur dan bahkan gemuk. Mereka mendapatkan air susu dari hewan ternaknya, bahkan bisa dibilang sangat berlimpah. Membuat Halimah ini seperti menjadi wanita terkaya di kotanya. Sungguh luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah SAW lahir. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, setelah semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, maka lahirlah seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh umat Islam di dunia, yaitu Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan nama Muhammad ini diberikan langsung oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Dan uniknya, keberadaan nama Muhammad pada zaman itu belum terlalu populer. Bahkan tidak ada seorang pun yang memiliki nama Muhammad. Munculnya ide pemberian nama Muhammad berasal dari pertemuan Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi, yang bertemu dengan seorang pendeta Nabirah, di mana pendeta ini memberitahu bahwa akan ada seorang anak yang menjadi Nabi terakhir, yang akan lahir di kotamu, yaitu kota Abdul Muttalib yang bernama Muhammad, kata pendeta tersebut. Dan ketika ditanya oleh Abdul Muttalib tentang bagaimana bisa beliau mengetahui perkiraan itu, pendeta Nabirah hanya menjawab bahwa hal tersebut sudah tercantum di dalam kitabnya, yaitu Injil. Dan Nabi Muhammad SAW pun lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan ketiga tahun Hijriah, pada tahun gajah.
tahun yang memang dipatok dari peristiwa besar, yaitu musnahnya pasukan bergajah Raja Abraha di kota Yaman. Dan saat Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibu beliau yaitu Siti Aminah meninggal dunia. Sehingga dibawalah Nabi Muhammad SAW ini ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan setelah 2 tahun tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib pun menutup usianya dikala Muhammad SAW berusia 8 tahun. Sehingga kepengurusan beliau pun jatuh kepada pamannya atau anak Abdul Muthalib lainnya yang bernama Abu Thalib. Dan disinilah Nabi SAW membantu dan mengurusi domba-domba milik pamannya ini. Dan di usia Nabi Muhammad yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad pun tiba-tiba bersikap tidak biasa kepada Abu Thalib. Karena pada saat itu beliau ingin ikut Abu Thalib ke kota Syam. Pada saat itu Nabi tidak henti-hentinya memegangi kain pakaian yang dipakai pamannya ini. Melihat kelakuan ponakannya ini, maka dari itu Abu Thalib pun memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad ke kota Syam. Dan pergilah mereka, yaitu Abu Thalib dan beberapa rombongannya serta Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Dan sebelum rombongan ini sampai di kota Syam, di pertengahan jalan terdapat gereja yang berdiri kokoh yang membuat rombongan Abu Thalib ingin beristirahat di situ sejenak. Saat itu ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Buhaira. Beliau memang sedang mencari tanda-tanda datangnya kelahiran Nabi terakhir, seperti yang memang sudah rinci dan lengkap dalam kitab mereka yaitu Injil. Lalu pada saat rombongan mereka ini datang, Pendeta Buhairah sempat melihat ada sesuatu yang tidak biasa di rombongan ini. Karena baru kali ini Pendeta Buhairah melihat saat teriknya matahari, tiba-tiba gumpalan awan yang menutupi dan melindungi rombongan tersebut dari panasnya terik matahari. Oleh karena itu Pendeta Buhairah meminta orang-orang gereja untuk cepat menjamu rombongan itu dan segera mempersilahkan mereka untuk singgah ke gereja. Dan benar saja mereka itu dijamu. Mereka disuruh masuk ke gereja, sementara Nabi Muhammad diminta untuk menunggu di luar, karena ini juga merupakan tradisi pada zaman dahulu yang menganggap aib apabila mengikut sertakan anak-anak ke suatu acara jamuan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW disuruh menjaga barang mereka di luar. Jadi Nabi tidak masuk ke dalam gereja tersebut. Ketika para rombongan itu sudah masuk dan ketika pendeta itu melihat wajah-wajah rombongan tersebut, Pendeta Buhairah ini tidak bisa melihat ada sesuatu yang istimewa dari orang ini. Sementara waktu mereka jalan, mereka dilindungi oleh awan. Kenapa waktu masuk biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa? Kemudian tiba-tiba pendeta bertanya kepada rombongan, "Hai kalian, apakah ada orang lain yang tidak masuk ke dalam jamuan ini?" Lalu salah satu di antara mereka menjawab, "Ada pendeta. Ada seorang anak kecil yang sedang menunggu di luar. Dia sedang menjaga barang-barang kami." Dan ketika dilihat anak itu, yaitu Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk di bawah pohon yang saat ini berada di Yordania, bernama pohon Sahabi. Dan saat Nabi Muhammad SAW sedang berteduh di bawah pohon ini sambil menjaga barang-barang rombongannya tadi. Dan salah satu keistimewaan dari pohon ini adalah usianya yang disebut-sebut sudah mencapai ribuan tahun. Dan pohon ini sampai saat ini hidup dan tumbuh subur dengan dedaunan hijau meski di bawah teriknya panas matahari gurun pasir Yordania. Dan saat ini juga sudah dilindungi dan dijaga oleh pemerintah setempat. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad duduk di situ. Kemudian Pendeta Buhairah pun langsung bergegas keluar. Beliau langsung menghampiri Nabi Muhammad dan Pendeta Buhairah yang tahu betul mengenai tanda-tanda kenabian Nabi yang terakhir dan memperhatikan penampilan fisik Nabi Muhammad yang saat itu sangat mirip dengan apa yang ditulis pada kitabnya. Maka untuk bisa memastikan lagi kalau betul Nabi Muhammad ini sesuai dengan dugaannya, Pendeta Buhairah pun meminta Nabi untuk melepaskan bajunya dan melihat apakah ada tanda di punggungnya, yang mana diriwayatkan kalau tanda ini merupakan tanda kenabian yang dirinci pada kitab Injil dan Taurat. Dan yang menggemparkan rupa dari tanda itu seperti gumpalan daging berwarna merah kehitam-hitaman yang dilebati oleh bulu di sekitar kumparan itu. Lalu posisinya berada di pundak sebelah kanan. Dan Pendeta Buhairah pun ketika melihat tanda di punggung Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung mencium Nabi dan berkata kepada Nabi, "Kaulah Nabi terakhir yang kami cari." Dan kisah ini pun berlanjut sampai akhirnya Pendeta Buhairah memperingatkan Abu Thalib, yaitu paman Nabi, untuk tidak lagi pergi ke Syam. Sehingga para rombongan ini pun akhirnya memutuskan untuk pulang lagi ke Mekah. Dan saat Nabi Muhammad SAW mulai beranjak dewasa,
Profesi beliau yang dahulunya yang merupakan pengembala domba, sekarang sudah menjadi pebisnis sejak berusia 21 tahun. Ada satu kejadian unik saat Nabi berdagang, yang mana produk-produk yang beliau jual ini adalah hasil titipan orang Mekah, termasuk Khadijah, yaitu istri Nabi yang merupakan janda kaya pada masa itu. Di hari pertama berdagang, Nabi Muhammad SAW ini ada seorang konsumen yang berasal dari luar Mekah, ingin memborong semua dagangan milik Nabi Muhammad. Setelah orang ini membayar, dia berpesan terhadap Nabi untuk tolong jaga barang saya titip dulu kepada kamu, kata si konsumen ini. Dan ternyata konsumen ini lupa dan langsung balik ke kota asalnya, yang kira-kira waktu tempuh dari Mekah ke kota berasalnya si konsumen ini adalah sekitar 3 hari. Dan setelah beliau sampai di rumah, si konsumen ini baru menyadari bahwa barang beliau masih dititip di dalam dagangan Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun akhirnya balik lagi ke Mekah yang menghabiskan waktu sebanyak 6 hari. Dan setelah sampai di Mekah, konsumen ini pun kemudian mendatangi lapak Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Nabi Muhammad masih dengan posisi yang sama seperti pada saat terakhir kali satu transaksi dilakukan, yaitu pada 6 hari yang lalu. Dan dari kejadian inilah tersebar bahwa ada orang Mekah yang jujur yang bernama Muhammad. Sehingga karena inilah banyak sekali orang yang mempercayai Nabi Muhammad dengan menitipkan barang dagangannya kepada beliau. Dan cara berdagang Nabi pun dikenal sangat cerdas. Di saat semua pedagang pada saat itu melakukan cara jitu berdagang yang biasa, yaitu membeli dagangan dari Syam kemudian menjualnya ke Mekah, Nabi Muhammad justru membuat ide perputaran uang dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara membeli dagangan dari Syam kemudian dijual ke Mekah. Dan setelah dagangannya ini mendapatkan profit, Nabi Muhammad akan memborong kembali produk-produk Mekah kemudian dijual kembali ke Syam. Seperti itu terus yang dilakukan oleh Nabi sampai beliau berusia 25 tahun. Dan beliau dinyatakan sebagai pedagang yang sangat-sangat sukses. Dan itulah rentetan kisah dari silsilah keluarga Nabi SAW dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau diurutkan lagi, awal kelahiran Nabi Muhammad SAW dari silsilah yang saya jelaskan tadi, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mempunyai istri yang bernama Hajar dan mempunyai anak bernama Ismail. Kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Dan pada saat itu ditemukanlah sumur Zam-Zam oleh Siti Hajar. Dan kemudian Siti Hajar didatangi oleh suku Jurhum dan didatangi lagi dengan suku Ghaza'ah. Dan dari suku Jurhum lahirlah pemimpin yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini yang akhirnya menjadi Raja Mekah. Qusay bin Kilab mempunyai keturunan bernama Abdul Dar dan Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki keturunan bernama Hashim. Hashim memiliki keturunan yang bernama Syaibah, yang akhirnya Syaibah ini mendapat julukan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib memiliki anak kesayangan yang bernama Abdullah, dan Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Abdullah meninggal pada saat Siti Aminah mengandung 6 bulan. Kemudian lahirlah Nabi besar Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya yaitu Siti Aminah meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad pun dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia saat Nabi berusia 8 tahun. Dan segala kepengurusan Nabi diturunkan kepada anaknya Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad SAW lahir, menjadi penanda bahwa memang semesta pun mendukung dan meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menjadi simbol akan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akibat dari kepatuhannya inilah yang membuat pengikut-pengikut beliau yang yakin bahwa apabila mengikuti cara atau keseharian Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya akan membuat hidup mereka menjadi bahagia, aman dan sentosa, baik hidup dengan kehidupan yang sekarang di dunia ataupun kehidupan kekal nanti di akhirat. Dan demikianlah kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.